Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ibu-ibu? Baik. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah materi terkait dengan dukungan keluarga tentang penanganan dan pencegahan anak stunting. Jadi kalau materi kita yang sebelumnya yaitu kita sudah membahas tentang dampak stunting. Kalau sekarang yaitu dukungan keluarga terkait dengan penanganan dan pencegahan anak stunting. Namun sebelum itu saya akan membagi menjadi dua kelompok, ya. Jadi ada dua kelompok, 3 orang menjadi satu kelompok, 3 orang menjadi satu kelompok, ya. Jadi Ibu Zohria dengan yang lain menjadi satu kelompok, kelompok satu, kemudian Ibu Komaria dengan yang lain menjadi kelompok 2, ya. Nah, jadi setelah saya bagi menjadi 2 kelompok, nanti masing-masing akan berdiskusi, ya. Kelompok 1 berdiskusi tentang bagaimana upaya penanganan stunting. Nah, bagaimana cara kita menangani anak stunting, itu yang didiskusikan. Nah, kemudian kelompok kedua ini yang akan didiskusikan bagaimana pencegahan anak stunting. Kemudian cara kita mencegah anak stunting, ya, jadi seperti itu. Nah, ini didiskusikan kelompok 1, kelompok 2. Kemudian nanti setelah itu saya akan meminta perwakilan daripada salah satu kelompok untuk menulis, kemudian menyampaikan hasil diskusinya masing-masing, ya. Nanti mungkin kelompok 1 diwakili oleh salah satu, mungkin Ibu Zohria, kemudian kelompok 2 mungkin diwakili oleh Ibu Elin, ya, untuk menyampaikan hasil diskusinya, ya. Jadi setelah berdiskusi nanti hasilnya disampaikan. Nah, kemudian kita mulai saja. Silakan kelompok 1 berdiskusi, kemudian kelompok 2 berdiskusi, ya. Nah, mulai berdiskusi tentang pencegahan dan penanganan anak stunting. Nah. Baik, jadi semuanya sudah berdiskusi, sudah menulis. Kami minta salah satu perwakilan dari kelompok 1 dan kelompok 2 untuk menyampaikan daripada hasil diskusinya. Untuk kelompok 1 siapa yang mewakili? Ibu Husnia. Ibu Husnia? Baik. Silakan bisa disampaikan apa hasil diskusinya terkait dengan upaya penanganan atau pencegahan? Upaya pencegahan daripada anak stunting. Coba kami persilakan. Terima kasih. Kami dari kelompok upaya pencegahan stunting. Berdasarkan hasil diskusi kami, yang pertama memberikan makanan bergizi. Ya. Kemudian yang kedua, rutin membawa ke posyandu. Yang ketiga, mencuci tangan dengan sabun. Yang keempat, menjaga kebersihan lingkungan. Dan yang kelima adalah buang air besar di jamban atau WC. Baik. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kemudian untuk kelompok 2 diwakili oleh Ibu Elin, ya. Nah, baik. Silakan Ibu Elin.
disampaikan apa hasil diskusinya. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi tentang upaya penanganan stunting. Ya. 1. Melapor ke kader posyandu. 2. Melapor ke bidan desa. Ya. 3. Melapor ke pendamping PKH. Dan 4. Membawa ke puskesmas atau rumah sakit. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, terima kasih ibu-ibu sudah menyampaikan hasil diskusinya. Jadi penyampaiannya kelompok 1 sangat bagus, kelompok 2 juga sangat bagus, mengena daripada apa yang menjadi tema pada kesempatan hari ini. Kelompok 1 mengenai masalah pencegahan, kelompok 2 mengenai masalah penanganan. Nah, jadi perlu saya sampaikan bahwa dalam pencegahan anak stunting itu tentunya orang tua, keluarga dan masyarakat harus dapat memanfaatkan potensi yang ada. Misalnya, potensi yang ada di rumah itu ada tanaman, sayur mayur, kemudian di halaman rumah itu bisa kita petik untuk bisa kita masak sebagai sayur untuk bisa kita konsumsi dalam setiap hari. Ada ayam, ada ikan yang bisa kita konsumsi setiap hari. Jadi itu yang bisa kita manfaatkan untuk mencegah daripada anak stunting. Karena tidak lain, semua itu adalah kebutuhan makanan yang bergizi. Sehingga anak-anak kita menjadi anak yang sehat dan cerdas, tidak stunting. Kemudian stunting itu dapat dicegah dengan pemberian makanan bergizi seimbang pada usia kehamilan anak berusia maksudnya makanan bergizi seimbang pada masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun. Nah, jadi masa kehamilan sampai dengan umur 2 tahun itu adalah salah satu upaya untuk pencegahan daripada anak stunting dengan memberikan gizi-gizi seimbang. Selain itu, KPM juga dapat mengakses layanan untuk kesehatan dan informasi yang tepat sehingga tidak mendapatkan informasi yang hoax, yang palsu untuk masalah stunting ini. Jadi untuk mendapatkan informasi yang benar haruslah mencari informasi kepada kader-kader posyandu, pendamping PKH sehingga dapat informasi yang baik dan benar. Kemudian pemberian stimulasi atau rangsangan dan menjaga kebersihan diri serta lingkungan. Jadi pemberian stimulasi atau rangsangan kepada anak-anak tentu merupakan hal yang sangat baik untuk pencegahan daripada stunting tersebut. Di samping itu juga kebersihan lingkungan sangat mendukung untuk pencegahan stunting. Kebersihan lingkungan maksudnya adalah pola hidup kita di rumah tentu kita harus jaga baik-baik, harus bersih. Halaman kita harus bersih, kemudian kita kamar mandinya kita harus bersih, tempat BAB-nya kita harus bersih, tidak lagi kita BAB sembarangan di kali, di kebun. Jadi upayakan kebersihan lingkungan adalah sebagai pendukung daripada pencegahan anak stunting tersebut, ya. Jadi kemudian untuk menangani anak yang stunting, ketika terdapat anak stunting di lingkungan kita, di tetangga kita, jadi di warga kita, tentu kita sebagai keluarga dan lingkungan jangan sampai kita mengolok-olok atau memponis, memberikan kesan yang mengejek kepada anak tersebut. Justru sebaliknya, kita harus memberikan perhatian yang penuh, peduli kepada anak tersebut supaya tumbuh kembang anak tersebut tidak jatuh mentalnya, kemudian tidak merasa stres, tidak down,
untuk bisa mengembalikan semua itu adalah kita harus memberikan perhatian dan peduli kepada anak tersebut, tidak dengan mengejek dan mengolok-olok ya. Nah, kemudian memastikan keluarga yang terdampak anak stunting bagaimana mengakses daripada rujukan layanan untuk mengurangi dampak stunting pada anak tersebut. Jadi ketika kita menemukan anak stunting tentu harus kita rujuk. Kemana kita rujuk? Kita harus rujuk dia ke puskesmas atau rumah sakit. Ya setidaknya kalau puskesmas dan rumah sakit jauh, kita mencari daripada kader posyandu, kader posyandu terdekat, ya, sehingga nanti oleh kader posyandu melanjutkan rujukan informasi ke yang lebih tinggi puskesmas atau rumah sakit. Baik, jadi sedikit saya memberikan motivasi kepada kita semua bahwa stunting dekat dengan kita dan kita harus peduli kepada stunting. Kemudian siapapun kita harus mulai berperan aktif mencegah stunting untuk generasi penerus bangsa yang lebih baik. Kemudian saya ingin bertanya kepada KPM semua, apa rencana ibu-ibu di rumah untuk mencegah dan menangani stunting? Kira-kira apa rencana ibu? Setelah pulang dari sini, rencana ibu untuk pencegahan dan penanganan stunting seperti apa? Menjaga pola hidup sehat, Menjaga pola hidup sehat, bagus. menjaga kebersihan, Menjaga kebersihan, Menanam sayur-sayuran. menanam sayur-sayuran yang memanfaatkan potensi yang ada, kemudian membersihkan lingkungan, tempat BAB, tempat tinggal, lingkungan yang bersih, ya. Nah, jadi bagus. Jadi seperti itu harus direncanakan. Ketika kita sudah tahu, harus kita memulai dari siapa? Dari diri kita untuk penanganan daripada stunting tersebut. Jadi pada pertemuan sebelumnya saya sudah membagikan kertas untuk tabel janji diri ya untuk masalah stunting ini. Apakah ibu-ibu sudah membuat tabel janji diri? Sudah ya? Nah, kalau sudah silakan dikumpulkan ya. Jadi tabel janji diri yang sudah ibu buat silakan dikumpulkan ya. Nah, jadi terima kasih kepada ibu-ibu semua. Tabel janji diri sudah dikumpulkan, sudah dibuat. Kemudian yang perlu saya sampaikan juga adalah ketika ibu-ibu mengetahui adanya anak stunting, tentu harus menghubungi salah satu di antara petugas yang ada di lingkungan Ekipada, ya, terutama kader posyandu atau pendamping PKH, ya, untuk bisa dirujuk ke layanan atau ke puskesmas atau ke rumah sakit. Jadi supaya cepat penanganannya, tidak terlambat ya. Kemudian masalah stunting ini tentu kita semua sudah tahu, yaitu masalah penyakit anak kurang gizi, anak pertumbuhannya lambat, alias anak yang pendek ya. Jadi seperti itu. Jadi untuk stunting saya yakin ibu-ibu sudah paham. Jadi saya pada kesempatan ini mungkin cukup untuk memberikan materi, namun sebelumnya kita memberikan aplaus dulu kepada semua peserta. Baik, jadi sebelum menutup kita berdoa kepada kita semua. Marilah kita bersama-sama membaca atau berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik ibu-ibu, saya terima kasih banyak dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.